mendengarkan semuanya? Tahu nggak sih apa yang akan Ibu ceritakan hari ini? Ada yang udah tahu? Rumah baru bersudut. Tahu nggak itu apa rumah baru bersudut? Nah, lihat rumah baru bersudut dengan penulis Rini Febriani Hauri dan ilustrator Effendi. Nah, apa katanya tadi ini judulnya? Rumah baru bersudut. Rumah baru bersudut ini penulisnya dengan Rini Febriani dan ilustrator Effendi. Siapa penulisnya? Rini, ilustratornya Effendi. Nah, selain belajar di sekolah, ternyata cerita ini juga salah satu pembelajaran ya. Ya, nah nanti kalian ambil pembelajarannya dari cerita yang Ibu ceritakan ini. Siap? Ada yang udah kebayang nggak kalau rumah bersudut ini seperti apa? Kalau begitu kalian dengarkan cerita dari ini tuh cerita orang rimba. Cerita orang rimba atau suku anak dalam yang ada di pedalaman desa di pedesaan yang berada di provinsi Jambi. Nah, tahu gak Jambi itu di mana? Tidak ya. Nah, sekarang kita ceritakan kalau cerita di Jambi itu seperti apa. Ibu akan mengajak kalian berpetualang ke Jambi, ke rumah bersudut. Nah, orang rimba menganggap hutan itu adalah rumahnya. Namun kenyataannya selalu ada saja hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya saja penebangan pohon tanpa penebangan pohon, terus pembakaran hutan. Nah, di sana itu terjadilah konflik karena walaupun hutan adalah rumahnya, namun ada saja orang yang berniat jahat atau berniat ingin mengambil keuntungan dari hutan tersebut. Sedangkan orang rimba menganggap hutan itu adalah rumahnya. Ketika pohon-pohon di hutan habis, mau tidak mau orang rimba harus pindah mencari tempat tinggal baru untuk melanjutkan hidupnya. Ada yang menjadi gelandangan dan ada yang menjadi peminta-minta atau pengemis di luar sana. Bila pohon yang ada di hutannya ditebang karena rumahnya telah dihabiskan. Mau tidak mau orang rimba harus pergi dari hutan tersebut. Nah, ada yang beruntung mendapatkan rumah pemberian dari pemerintah. Ada juga yang berusaha mencari hutan yang lain sebagai tempat tinggalnya. Nah, adik-adik semua, tokoh utama dalam cerita ini adalah orang rimba. Ya, siapa tokoh utamanya? Orang rimba bernama Bersudut. Jadi Bersudut ini adalah si tokohnya, ya. Rumah baru Bersudut itu berarti si Bersudut itu akan mempunyai rumah baru. Iya. Habisnya rumah Bersudut yang dulu atau hutannya itu yang ada di desa Silang itu sudah ditebang. Mau tidak mau Bersudut harus pindah rumah. Nah, rumah baru Bersudut di desa Salang tidak senyaman rumah lamanya. Di hutan, rumah Bersudut itu sangat nyaman. Sedangkan yang rumah barunya itu tidak senyaman rumah yang lama. Berarti lebih nyaman yang mana? Yang lama. Nah, di sini ia tidak bisa berburu rusa dan mencari uri untuk dimakan. Untung dia berkenalan dengan teman baru namanya si Johan. Untungnya si Bersudut ini punya teman baru yang bernama Johan.
hanyalah daun kering dan ranting yang patah. Besudut pun semakin rindu pada hutannya, tempat tinggal yang dulunya. Nah, lihat di sini tempat pemukiman yang barunya banyak sampah, sedangkan pemukiman yang lamanya bersih, hanya ada daun-daun yang kering. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini pada malam hari ketika hujan, bunyi air terasa sangat menghangatkan atap rumahnya. Trik trik trik, bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Oh, ribut sekali suara air tersebut. Nah, di hutan air hujan lembut menerpa tubuhnya, membuat Besudut tidak nyenyak karena kalau dari genting itu terasa tring tring tring. Apalagi kalau gentingnya terbuat dari ini peseng atau baja ringan. Jadi si hujan turun ke atas genting, otomatis suaranya akan mengganggu pendengaran kita. Sedangkan kalau di hutan kan kalau jatuh ke dedaunan tidak akan berisik ya. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di hutan, Besudut mengambil ikan dari sungai dengan kedua tangannya. Di sini ia menggunakan alat pancing karena kalau di hutan ikan masih banyak. Pakai tangan juga bisa. Sedangkan kalau di kota harus pakai pancingan. Memancing itu lama sekali sehingga Besudut itu kesal, sehingga merasakan rindunya terhadap rumah yang dulu. Lihat di sungainya ada sampah-sampah, terlihat tidak? Terlihat. Beda kan sama yang sungai yang ada di hutan yang masih jernih dan asri. Tuh, lihat di sini. Hei, orang itu membuang sampah ke sungai, kata Besudut. Besudut sangat sedih melihat orang-orang yang merasa yang membuang sampah sembarangan itu. Dia marah karena ini akan merusak air dari sungai. Nah, Besudut tidak tahan lagi ingin rasanya ia mendekati ibu itu. Besudut tak mengerti mengapa Johan tak melarang sama sekali. Kalau si Johan udah terbiasa, biar saja ibu itu membuang sampah ke sungai. Sedangkan Besudut sangat geram sekali melihat ibu itu membuang sampah. Lihat si ibu ini, terlihat tidak? Terlihat. Sedang apa si ibu ini? Membuang sampah. Membuang sampah, lihat. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Besudut, mengapa sampah-sampah itu kau ambil? Kata si Johan. Besudut diam saja dan terus mengambil sampah-sampah tersebut yang ada di sungai. 1, 2, 3, 4 mengikuti Besudut. Johan merasa tidak enak dan ikut melakukannya. Nah, jadilah pembersihan sungai. Karena beberapa hari setelah itu Pak RT meminta warga untuk bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Karena Besudut sudah melakukan hal yang baik, dicontohlah oleh warga sekitar dan juga pemerintah sekitar. Pak RT mewajibkan setiap rumah untuk memiliki keranjang sampah agar tidak membuang sampah sembarangan. Hari Minggu tiba, bapak-bapak berkumpul membuat tempat sampah penampungan sampah yang baru. Terus Besudut mulai senang dengan tempat barunya. Lingkungan bersih dan nyaman karena sudah tidak tercemar. Karena tidak ada lagi warga yang membuang sampah ke sungai. Rumahnya dulu sungai pun ditinggal oleh banyak ikan. Memancing jadi mengasihkan untuk Besudut. Besudut, mulai besok kamu boleh sekolah seperti teman-temanmu. Kamu bisa ke sekolah dengan Johan besok pagi, kata Pak
PRT jadi PRT PRT memerintah Besudut untuk pergi ke sekolah. Nah, hari itu Besudut sangat senang. Di sekolah ia punya banyak teman baru. Gimana? Ada yang bisa menyimpulkan dari cerita yang Ibu sampaikan? Nah, coba siapa Besudut itu? Besudut itu yang mempunyai rumah baru. Nah, apa yang dilakukan Besudut di rumah barunya itu? Di lingkungan barunya? Membuang sampah. Membuang sampah pada tempatnya dan mengajak warga agar tidak membuang sampah sembarangan. Sekian cerita yang Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat mengambil